adalah kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian narasumber yang kedua adalah Bapak Firdaus Alamsyah. Dia adalah Kabag Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, untuk mempersingkat waktu nanti Bapak Ibu untuk menyampaikan materinya selama 30 menit masing-masing. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab dari peserta masing-masing. Saya akan untuk sesi pertama mungkin 3 penanya dulu, kemudian nanti kita lanjutkan dengan sesi kedua. Oke, langsung saja untuk pemateri pertama yaitu terkait peluang dan konsep umum pengadaan barang jasa pemerintah yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Yuyun Yuliani. Kepada Ibu Yuyun dipersilakan. Bapak Ibu, langsung saja ya, kita tidak berpantun-pantun lagi, dan menyiapkan pantun dan tidak terbiasa juga karena bukan orang lain nih Mbak. Jadi saya langsung Bapak Ibu teman-teman tadi Bu Direktur ada menyampaikan halo gitu ya. Tadi menyampaikan ada kata-kata tender, ada katalog gitu ya. Mungkin beberapa teman-teman di sini pelaku usaha belum mengenal gitu ya. Nah, jadi paparan saya akan ke arah sana yang mendasar terkait pengadaan barang jasa pemerintah gitu ya. Terus tadi peluang gitu, seperti apa peluang Bapak Ibu di pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi gambaran materinya seperti itu Bapak Ibu. Next aja, jadi kita masuk ke dalam ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah gitu ya. Yang dikatakan pengadaan barang jasa pemerintah itu apa? Nah, jadi kalau lebih kelihatannya lagi ada di bold warna merah ada kata-kata APBN, APBD. Jadi kata kuncinya itu Bapak Ibu. Jadi semua yang dibelanjakan yang uangnya berasal dari APBN, APBD. Kalau APBN Kementerian Lembaga Pusat ya. Kalau APBD ya daerah ini ya provinsi, ada kabupaten. Pokoknya seluruh Indonesia kabupaten kota itu dikatakannya APBD gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin menjadi pertanyaan kalau desa gimana gitu ya? Mungkin mendengar APBD kan ya. Nah, itu tidak masuk ke dalam saat ini tidak masuk ke dalam yang kita sampaikan ruang lingkup ini. Terus mungkin Bapak Ibu mengenal kalau kami mau jualan ke PLN atau ke BUMN ya. Kalau di Provinsi Babel BUMD-nya apa mungkin dulu ada PDAM enggak? Ada PDAM ya. Selain PDAM ada lagi BUMD-nya di sini. BUMD-nya hanya satu ya di provinsi. Kan ada biasanya ada BUMD air, ada BUMD tambang, aneka tambang kayak gitu biasanya. Mungkin provinsi di Babel PDAM saja ya. Nah, di Kabupaten Kota ya. Nah, jadi Bapak Ibu itu tidak masuk ke dalam ruang lingkup Bapak Ibu kalau mau berkontak dengan tadi BUMN atau desa gitu ya. Nah, saat ini ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah yang saya sampaikan di APBN APBD itu kata kuncinya. Jadi definisinya mungkin bisa dibaca bahwa kegiatan pengadaan barang jasa itu adalah dilakukan kementerian lembaga dibiayai oleh APBN APBD. Prosesnya dimulai sampai identifikasi kebutuhan sampai serah terima barang. Itu definisi. Ini di peraturan Presiden Pengadaan dan Modus Batas 16 tahun 2018 dan perubahannya. Jadi pada saat Bapak Ibu teman-teman keluar dari ruang ini agar lebih dasar hukumnya itu apa? Kata kuncinya Perpres Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Kalau mau googling, kalau mau searching ya Perpres Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Saat ini nomornya 16 2018 dan perubahan. Pokoknya itu saja. Oke ya, lanjut. Nah, tadi kita sudah mendengar ruang lingkup, definisi gitu ya. Nah, kita sekarang jenis pengadaan barang jasa pemerintah. Mungkin Bapak Ibu di sini
ada yang berjualannya batik ya, atau makan minum gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat pengadaan barang jasa pemerintah itu dibagi menjadi 4: barang, jasa lainnya, konstruksi, dan konsultan. Kalau Bapak Ibu teman-teman di sini misalkan menjadi IO wedding ya, itu masuk ke jasa lainnya. Misalkan Provinsi Bangka Belitung mau ada perayaan ulang tahun provinsi kan, terus panitia itu memberikan membuat paket IO. Nah itu masuknya ke dalam jasa lainnya. Kalau Bapak Ibu teman-teman batik itu masuk ke dalam pengadaan barang. Kalau Bapak Ibu kontraktor gitu ya, benerin jalan atau gedung, renovasi gedung, itu masuk ke dalam pengadaan konstruksi. Nah, terakhir kalau Bapak Ibu arsitek atau desain apa gitu ya, nah itu masuklah ke dalam konsultan. Jadi dibagi 4. Itu contoh-contohnya. Nah lanjut, ini tadi jenis pengadaan barang jasa dibagi 4. Nah sekarang kita bercerita tentang tadi Bu Direktur menyampaikan ada Undang-Undang Cipta Kerja. Dulu itu Undang-Undang Cipta Kerja itu sampai demo di Jakarta rame. Itu dikatakan Undang-Undang Omnibus ya. Jadi semuanya itu jadi satu ke Undang-Undang Cipta Kerja. Nah di Undang-Undang Cipta Kerja itulah makanya dikatakan pengadaan barang jasa direvisi 40% pemerintah wajib. Jadi kata-katanya itu untuk UKM, mengalokasikan anggarannya untuk UKM. Ada yang bilangnya UMKM. Jadi intinya mau sifatnya apapun, Kemenko UKM mesti UKM ya. Kalau ide nomenklaturnya UKM. Intinya mikro dan kecil. Ada yang bilangnya UMKM, ada yang UMK, atau Kemenko UKM masih UKM. Intinya yang masuk adalah usaha mikro dan usaha kecil. Kalau menengah tidak termasuk yang wajib 40% itu ya. Nah, paparan ini slide ini melihat bahwa capaian UMKM. Kalau ini saya nggak hafal, saya lihat angka-angkanya. Jadi izin berdiri. Kalau tadi saya masih hafal sambil duduk pun nggak melihat slide ya. Nah kalau ini kita lihat ini teman saya nih dari tim kami. Ini kan kita sekarang bulan Februari 2024 ya. Nah ini capaian UKM Desember 2023. Jadi tahun 2023 lah. Ini capaiannya 40% kan wajib 1.200 triliun, ruang berarti kan dari 40% ke 1.200, yang tulisannya yang 468 T itu ya, itu buat UKM. Tapi ternyata realisasi ini realisasi nasional bukan provinsi Babel ya Bapak. Ini di nasional, bayangkan kita sudah nih dalam regulasi, kita ayo 40% buat UKM. Ternyata realisasinya di sini 275 tidak tercapai gitu ya. Nah di sini jadi masih kebanyakan untuk non UKM. Jadi dari gap itu kesenjangan ini kami dari AKPP makanya datang langsung ke sini ya, ke daerah, ke provinsi, bahwa ada UKM ini ada peluang gitu. Ayo semangat gitu ya, peluang tentu saja berusaha dan Bapak Ibu teman-teman. Lanjut. Nah, ini capaian UMK atau UKM atau UMKM apapun namanya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan 40%, turunannya kita pengadaan barang jasa dari 40% sekitar 400 triliun itu ya uang. Nah, di pasal 65, bayangkan Bapak Ibu teman-teman, paket pengadaan sampai dengan 15 miliar itu Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan paket tersebut. Kalau ada usaha besar atau usaha non kecil ikutan itu tidak boleh.
itu untuk usaha kecil. Nah, tapi tetap ada pengecualian ya Bapak Ibu. Misal UKPBJ Provinsi Babel beli kendaraan dinas. Kalau kendaraan dinas kan UKM tidak memproduksi itu ya, tidak memproduksi mobil ya. Nah itu jadi di sini ada pengecualiannya bahwa dikecualikan jika pelaku UMK-nya tidak dapat memenuhi kemampuan teknis. Jadi ada pekerjaan misal bikin konstruksi yang kompleks ya, bikin bangunan yang misalkan bangkal gitu ya sampai dengan 15 miliar. Itu kan ada kontraktor sertifikasi khusus. Tapi intinya sampai dengan 15 miliar itu usaha paket untuk usaha kecil. Kajian kami juga menunjukkan rata-rata dari 15 miliar itu masih 100 jutaan yang dicapai untuk pelaku UKM. Jadi kita perlu usaha untuk peningkatan kapasitasnya. Ya, UKM tadi bisa nyampe paket-paket yang besar. Jadi masih ya yang kecil-kecil sampai dengan 100 juta. Padahal regulasinya itu sampai dengan 15 miliar untuk usaha. Ya mungkin ada faktor lain ya, pembiayaan, modal dan sebagainya. Lanjut, nah ini kita lihat tadi kita sudah definisi, ruang lingkup, peluang ya Bapak Ibu. Kita sekarang sampai ke dalam kalau pengadaan barang jasa itu caranya bagaimana? Ada dua, swakelola dan penyediaan. Nah nanti makanya kalau Bapak Ibu pelaku usaha kalau sudah berkontrak dengan pemerintah, dikatakan penyedia. Jadi pelaku usaha kalau sudah berkontrak, masuk menjadi penyedia. Nah, kalau swakelola itu, Bapak Ibu, yang kami laksanakan pemerintah gitu ya, misal ada jalan bolong, terus Kementerian PU atau Dinas PU di situ membenerin sendiri karena punya alat gitu ya, mesin buat rollernya, alat beratnya, itu namanya swakelola. Kami datang ke sini bersinergi, jadi kami dari LKPP datang, kami tidak menggunakan IO saat ini, kami melakukan swakelola. Tapi penyedianya kami sewa hotel ke BWSU ini dikatakan penyedia. Jadi bisa gabungan cara pengadaan barang jasa itu gabungan antara swakelola dan penyedia. Itu lanjut ini sebagai pengetahuan dasar ya. Setelah itu Bapak Ibu pelaku usaha tertarik nih untuk ikutan. Nah, mungkin mendengar ada kepala biro gitu ya. Tadi Pak Hartono kepala biro KPBJ. Bapak Ibu mungkin mendengar kepala dinas gitu ya. Bapak Ibu mungkin mendengar kalau di kementerian direktur seperti Bu Dwi, di pengadaan barang jasa itu kita samakan. Istilahnya tidak ada direktur, tidak ada kepala biro dan sebagainya. Istilahnya nanti kalau Bapak Ibu pelaku usaha berkontrak, ada namanya PPK. Di sini adalah pejabat pembuat komitmen. Jadi sebenarnya pelaku pengadaannya paling tingginya itu PA dari KPA dari pelaku pejabat pembuat komitmen. Kalau PA itu di kementerian itu menteri biasanya PA itu tinggi banget pengguna anggaran. Karena terlalu tinggi diturunkan menjadi KPA kuasa pengguna anggaran. Biasanya selevel kalau di daerah KPA kepala dinas ya Pak biasanya kalau di di kementerian direktur ada KPA gitu atau biasanya sekretaris menteri itu sekretaris jenderal itu biasanya KPA. Tapi yang paling umum lah buat Bapak Ibu teman-teman nanti kalau Bapak Ibu menang kontrak nanti berkontraknya tanda tangannya itu dengan paling sering mendengarnya PPK pejabat membuat komitmen. Pejabat pembuat komitmen itulah yang nanti berkewajiban membayar. Kalau Bapak Ibu pelaku usaha berkomitmen. Jadi merupakan istilah kepala dinas apa gitu ya, kepala dinas pendidikan, ada kepala dinas misalkan kepala dinas tenaga kerja dan UKM tidak. Istilahnya disamakan PPK di mindset Bapak Ibu.
saya sudah berkontrak dengan PPK Provinsi Babel. Nah, sebelum Bapak Ibu mendapatkan kontrak dengan PPK tadi ya, pejabat pembuat komitmen atau yang akan kontrak, nanti ada pokja itu. Pokja itu kelompok kerja yang memilih. Kalau tender dia nanti biasanya bertiga, minimal tiga itu memilih. Jadi Bapak Ibu masukkan proposal, nanti mereka ada pokja yang memilih. Nah, kalau ini biar penjelasannya kok ada garing PP gitu ya, itu tuh pejabat pengadaan. Itu satu orang. Kalau pokja itu berkelompok 3 orang. Nah, jadi terlihat Bapak Ibu ada pemisahan kekuasaan ya. Mungkin kita mengenal mbak suka nggak bener lah pengadaan, korupsi lah atau apa, intervensi. Kami di pemerintah pusat memisah-misahkan kewenangan. Tidak ada intervensi. UKPBJ ini nih, Bapak Ibu yang teman-teman sendiri dari UKPBJ, itu unit mandiri, unit terpisah dari dinas-dinas. Jadi bukan atasan bawahannya. Gitu. Yang punya uang misalkan dinas PU gitu ya, dinas pendidikan, tapi yang milih UKPBJ itu unit terpisah di provinsi. Begitu juga di kabupaten, begitu juga di KPP mandiri. Nah jadi terlihat, jadi nanti Pokja atau PP ini di bawah UKPBJ milih penyedia, milih pelaku usaha. Setelah terpilih, saya udah dapet nih kata pelaku usaha menjadi penyedia, nanti berkontraknya dengan PP, urusannya dengan PPK untuk bayar-bayar. Gak ada lagi urusan dengan Pokja atau PP. Begitu cara kerjanya ya. Jadi ada nggak semuanya itu satu orang gitu tidak. Jadi ada bagian-bagiannya. Kalau sudah berkontrak itu dengan pejabat pembuat komitmen, kalau masih belum berurusan dengan bagian pengadaan. Istilahnya bagian pengadaan, tapi lebih lengkapnya unit kerja pengadaan dalam jasa pemerintah gitu ya. Nanti di dalamnya ada kelompok-kelompok juga. Itu mudah-mudahan jelas ya, tidak pusing gitu. Lanjut slide selanjutnya. Nah, tadi kita sudah ke definisi, sudah ke peluang, sudah ke orang-orangnya ya, pelakunya. Nah, kita sekarang ini dapat informasi ini. Saya tertarik nih dapat informasi ini dari mana gitu ya. Salah satu kunci keberhasilan itu kita dapat info. Tidak ada lagi istilah info orang dalam, tidak ada lagi. Wah, saya deketin lah, ini Pak Firdaus deketin aja nih, minta nomor. Tidak ada. Sekarang itu sudah tidak zaman. Apa ada informasi orang dalam. Semua terbuka, transparan, akuntabel bisa dilihat di website. Nah, informasi 400 triliun atau 1000 triliun terhadap belanja tertentu itu di mana? Nah, ini kita bisa melihatnya di sirup. Ingat ya Bapak Ibu yang di sirup. Kalau lupa ada sirup marjan, itu bentar lagi puasa ya. Ada sirup, apalagi itu Bapak Ibu ya. Nah, sirup sistem rencana umum pengadaan. Jadi Bapak Ibu akses aja nih sirup.lkpp.go.id, itu nggak perlu akun, nggak perlu daftar, bisa dilihat. Semua pemerintah baik itu pusat atau daerah wajib mengumumkan rencana mau belanjanya di sistem ini. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu baca berita detik.com gitu ya, terus dulu tuh saya pernah baca di detik.com, Gubernur Jawa Barat bikin kolam renang di rumah dinasnya, di berita tuh. Itu tahu dari mana di berita itu? Tahunya dari sini ada rencana pengadaan. Semua misalkan pengadaan hordeng DPR RI yang mencapai berapa miliar gitu ya. Atau kan kemarin yang terakhir pemilu, berapa triliun itu anggaran pemilu, paket-paketan tinta dan sebagainya, itu bisa dilihat di seluruh lkpp.go.id. Itu informasinya. Jadi dapat nih informasi buat tahunya Bapak Ibu pengen bekerja, pengen dapat paket. Nah, dari sirup ini kami ini di direktorat khusus untuk di direktorat yang dipimpin usaha dan kerjasama internasional. Nah, kami membuat juga platform khusus untuk pelaku usaha. Yang sebelah sana Bapak Ibu bisa pengadaan.lkpp.go.id.
Kalau sirup tadi itu untuk semua maupun pemerintah ya maupun pelaku usaha. Nah khusus untuk pelaku usaha nih di kesempatan pagi ini, silakan Bapak Ibu join bisa pengadaan .lkpp.go.id. Di sana akan kami sampaikan semua informasi termasuk sirup sampai pengadaan-pengadaan internasional yang Budir sampaikan, pengadaan di PBB, pengadaan di GIZ gitu ya, di pembangunan GIZ itu bank apa Jerman gitu ya. Itu biasanya ada informasi-informasi yang jadi Bapak Ibu UKM Indonesia itu bisa ikut pengadaan internasional. Informasinya dari mana? Nah kalau itu bukan ditiru. Jadi satu lagi saya sarankan Bapak Ibu gabung bisa pengadaan.lkpp.go.id yang sebelah sana ya. Khusus kami buat platform untuk pelaku usaha sampai Bapak Ibu bisa ikutan pengadaan internasional. Kalau mau jual di luar negeri, itu semua gratis. Silakan Bapak join, Bapak Ibu join. Nanti ada panduan-panduannya. Mau informasi serius ada, mau informasi pelatihan-pelatihan seperti ini lanjutkan lagi juga ada, dan terakhir sampai pengadaan internasional. Itu ya, bisa pengadaan bisnis information supplier platform. Silakan. Nanti dilihat saja website-nya. Next. Sepertinya ini kesini nanti setelah tentang sudah kita pengadaan, kan ada slide yang tender gitu-gitu ya. Metode tender apa lewat. Nah ini dulu sih saya. Oke. Nah jadi Bapak Ibu sebelum kita pengadaan tadi ada istilah tender, ada istilah e-katalog, ada istilah apalagi ya tender cepat apa sih gitu ya. Ini pengetahuan dasar saja. Ini metode-metodenya, metode-metode dalam pengadaan saja gitu ya. Nah ini kalau misalnya tidak dibaca, file ini bisa di share ya ke Bapak Ibu. Yang pertama untuk secara langsung ikutan pengadaan barang jasa. Metode pertama itu paling atas, mudah-mudahan kebaca tulisannya, namanya pengadaan langsung. Pengadaan langsung itu metode pengadaan di bawah nilai 200 juta. Itu sering dilaksanakan karena nilainya kecil yang di bawah 200 juta. Nah, di bawahnya pengadaan langsung, penunjukan langsung. Jadi Bapak itu kalau dengar berita penunjukan langsung itu sangat sering masuk berita. Karena penunjukan langsung itu menunjuk langsung, tidak ada batasan nilai, mau berapa triliun itu bisa. Ada syaratnya. Kalau pengadaan langsung tadi di bawah berapa? 200 juta. Kalau penunjukan langsung tidak ada batas, mau triliunnya tidak ada batasan. Tapi kriterianya harus satu-satunya. Nah, itu metode penunjukan langsung. Misalkan alatnya memang sangat spesifik dan sebagainya. Misalkan tidak ada lagi gitu, atau metodenya, atau orangnya, atau konsultannya dan sebagainya. Itu penunjukan langsung. Jadi yang pengadaan langsung, penunjukan langsung. Nah, lalu yang ketiga itu tender atau tender cepat. Itu Bapak Ibu teman-teman submit proposal ke LPSL. Nanti kita akan Bapak Ibu punya akun dulu dipandu Pak Firdaus, nanti baru bisa submit proposal. Itu namanya tender, submit lewat internet sedang ada ya. Tapi namanya e-procurement. Tapi laporannya submit proposalnya lewat internet. Gak lagi lewat pos kirim proposal kepada kepala dinas, kami menawarkan pakaian batik itu dan. Jadi semuanya pakai sistem elektronik, file-file. Nah, tender sama tender cepat hampir sama ya. Kalau bedanya tender cepat itu bisa sampai sehari atau 3 hari. Nah, mungkin nanti yang paling dibicarakan sampai dengan sore ini nanti narasumber selanjutnya e-purchasing atau melalui e-katalog tersebut. Metodenya e-purchasing itu yang kayak tadi Tokopedia online e-commerce gitu ya. Nanti Bapak Ibu daftar e-katalog, kami dari pemerintah membeli, itu namanya e-purchasing. Jadi tidak ngeklik-ngeklik. Kalau tender ngasih proposal, ngasih dulu apa namanya penawaran, ada dokumen-dokumen. Kalau e-purchasing itu
Bapak Ibu nanti gabung di katalog, tidak ada proposal. Jadi nanti setelah punya akun upload. Nanti ada narasumber selanjutnya. Intinya itu untuk metode, jadi nggak penting lagi ada istilah tender, ada e-katalog seperti itu ya. Nanti kita lihat ke materi selanjutnya dari narasumber selanjutnya. Lanjut. Nah mungkin ini kita ke dalam pengadaan melalui e-katalog elektronik. Nanti juga menurut saya ada narasumber selanjutnya ya, Mbak Fred. Ini saya bercerita tentang bagaimana transaksi di e-katalog tahun 2023 dari yang 1.000 triliun tadi 1.200 di e-katalog ini jumlah transaksinya tahun 2023 40 triliun. Ya, ini gambaran capaiannya. Provinsi Babel juga memiliki katalog lokal, jadi ada katalog. Ini apa sih, ada sektoral, nasional, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nasional itu pemerintah pusat seperti NHPP, itu katalognya mobil dan lain kendaraan dinas ya. Sewa internet itu katalog NHPP, katalog nasional. Nah, kalau sektoral itu kementerian, Kemenkes misalkan obat, nah itu katalog sektoral. Kalau katalog lokal itu katalog yang dimiliki oleh Pemda. Jadi pengelolanya ya bagian pengadaan ini, Bapak Ibu yang di sini itu pengelola katalog itu ya, ada nasional, ini sebagai gambaran transaksinya ada sekitar sekarang ini 5,5 juta ya, 5 juta produk yang diikuti. Demikian yang lainnya sih coba next itu kan tentang e-katalog nanti dilanjutkan Pak Feb ya, proses katalognya untuk pelaku usaha simple hanya 2 tahap saja. Terus ini etalase itu Bapak Ibu jadi kayak kumpulan bahan-bahan komoditasnya. Nanti Bapak Ibu pilih, misalkan jualannya batik berarti etalase pakaian dinas dan kain tradisional. Nanti setelah Bapak Ibu punya akun, mau nge-upload produk kan, setelah pilih etalasinya apa, pakaian dinas dan kain tradisional. Ini bisa dilihat, lanjut saja, ini etalase. Nah, mungkin demikian ya Bapak Ibu, saya kembalikan ke Mbak Nurul. Terima kasih Ibu Lili, materinya sangat menarik sekali. Bapak Ibu, mungkin kita lanjut ke pemateri kedua. Langsung saja kepada Pak Firdaus, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu ya di Pulau Belitung. Kami menyapa kawan-kawan pelaku usaha, khususnya UMKM. Memang kami di Biro BPJ baru pertama kali ini ya yang diselenggarakan LKPP, kita bertemu dengan kawan-kawan pelaku usaha UMKM. Ya, kalau di Pulau Bangka, di Pangkal Pinang, kita sudah pernah melakukan kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya. Nah, sekarang kita menyapa kawan-kawan UMKM di sini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Biro, Ibu Direktur, dan Ibu Yuyu, bagaimana besarnya anggaran untuk pengadaan barang jasa ya, khususnya usaha mikro kecil dan koperasi. Saya ulangi lagi tadi Ibu Direktur menyampaikan APBD provinsi kita Bangka Belitung provinsi itu 3 triliun. 3 triliun itu APBD-nya. Bu Direktur, saya koreksi sedikit tadi, yang untuk belanja pengadaannya itu 2024 itu 1,1 triliun lebih. Jadi belanja pengadaannya. Jadi kita akan belanja pegawai dan belanja pengadaan barang jasa. Nah, kalau 2023 itu APBD kita setelah perubahan itu 3,6 triliun, belanja pengadaannya 1,6 triliun lebih. Nah, dari itu kita beritahu lagi ada untuk UMK-nya untuk tahun 2023 kemarin 1,5
5 triliun lebih ya untuk UMK-nya, tapi itu kan untuk UMK-nya ada sektor konstruksi tadi sudah disampaikan Mbak Yuyu. Tapi kalau kita ngambil input casing-nya itu sekitar 500 sampai 600 miliar, ya cukup besar. Ya kalau yang untuk 2024 karena RUP kita belum selesai untuk sementara ini sekitar untuk purchasing-nya 300 miliar sampai hari ini, tapi akan bertambah yang mendekati tahun kemarin lah sekitar 500 miliar untuk APBD provinsi untuk menganggarkan e-purchasing untuk UMK ya. Nah itu baru APBD provinsi ya. Ada APBD provinsi. Kita kan di Pulau Belitung nih, Belitung ada 2 kabupaten. Itu ada APBD Belitung, ada APBD Belitung Timur. Itu juga punya porsi untuk belanja UMK-nya, jadi cukup besar ya. Ada APBD provinsi, ada APBD Kabupaten Belitung, Belitung Timur. Kemudian juga ada APBN yang ada satker-satkernya yang berada di Kepulauan Bangka Belitung, ya. Itu juga dibelanjakan melalui proses pengadaan. Jadi peluang Bapak Ibu, kawan-kawan semua itu cukup besar di pemerintah. Makanya kita mengajak kawan-kawan semua untuk terlibat di dalam proses pengadaan pemerintah. Mungkin selama ini Bapak Ibu belum pernah ya ikut di proses pengadaannya di pemerintah daerah. Ya, alhamdulillah kita bersyukur sekali hari ini kita dapat difasilitasi ya dari LKPP untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Jadi kesempatan Bapak Ibu ya, setelah Bapak Ibu untuk ikut terlibat di dalam proses pengadaan pemerintah. Jadi sudah disampaikan begitu besarnya kalau kita jumlah di Indonesia ya berapa puluh ratusan triliun ya untuk anggaran pengadaan kerjasama khusus UMK ya. Nah kita mungkin baru tataran lokal ya, di lokal aja cukup besar ya peluang Bapak Ibu. Nah makanya kami di sini kami dari Biro Pengadaan Jasa khususnya di bagian selain pengadaan secara elektronik tanggung jawab dekat aplikasi. Nah, bagaimana prosesnya Bapak Ibu untuk ikuti proses pengadaan di pemerintah? Ya, yang pertama itu kawan-kawan harus punya akun, namanya akun LPSC, ya untuk login ke aplikasi. Ya, nah, untuk dapatkan akun itu seperti apa prosedurnya? Nanti akan saya jelaskan. Nanti kita langsung praktek, kita langsung eksekusi di sini ya, sehingga kita bisa Bapak Ibu bisa langsung nanti belanja atau onboarding produk Ibu di katalog ya. Tapi kami tekankan lagi di berita itu Bapak Ibu harus menjaga sama kualitas barangnya ya, pelayanannya harus bagus karena di akhir kontrak itu ada namanya penilaian kinerja. Jadi PPK tadi sudah disampaikan Bu Yuyu, Bapak Ibu nanti berkontrak namanya dengan PPK. Jadi PPK akan melakukan penilaian kinerja, ya, hasil review, ya, oh ini bagus barangnya. Itu sebagai dasar untuk PPK yang lainnya belanja pengadaan selanjutnya. Mereka akan lihat datanya, oh WK ini reviewnya bagus sekali ya. Mungkin mereka akan pilih itu. Jadi jaga kualitas, jaga layanan ya, dan untuk di pemerintah. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara pendaftaran akun LPSC ya. Jadi pendaftaran cukup sekali. Jadi Bapak Ibu nanti akan aktif akunnya ya, user ID dan passwordnya ya. Nah, ini juga Bapak Ibu nanti bisa login bukan cuma di LPSC yang Bapak Ibu daftar, tapi bisa daftar di seluruh LPSC yang ada di Indonesia. Jadi cukup 1 kali daftar dan cari LPSC terdekat domisilinya ya. Nah, jadi sudah untuk pendaftaran offline-nya ya. Mungkin kita mulai ya. Kita kan sudah ada WA group ya, boleh ya, kembali dikit ya, kawan-kawan di WA group ya, sudah ya. Nah, juga kita informasikan Bapak Ibu harus bawa NPWP dan KTP, kemudian bawa laptop ya, jadi kita langsung eksekusi di sini.
Nah, kalau kita jadi registrasinya ada dua ya, registrasi pendaftaran online dulu, nanti baru offline. Offline itu verifikasi, namanya verifikasi ke verifikator provinsi. Dan di sini kita menyiapkan ada beberapa verifikator baik dari provinsi, Kabupaten Belitung dan Belitung Timur sudah ada di belakang. Kalau di provinsi ada Pak Yanuar, jasa verifikatornya, kemudian di Belitung ada Pak Yudhistira, dan Belitung Timur ada Ibu Renta. Dan siap memverifikasi data ibu yang setelah pendaftaran online. Ya, saya akan menjelaskan pendaftaran online seperti apa. Itu mudah. Yang penting Bapak Ibu menyiapkan emailnya dulu. Ya, kita bisa lihat. Nah, nanti Bapak Ibu silakan buka LPSD-nya. LPSD Belitung boleh, Belitung Timur boleh, provinsi boleh. Karena aplikasinya sama Indonesia kalau LPSD itu. Ya, di pojok kiri itu ada tulisan warna merah, ada tulisan pendaftaran. Silakan diklik di situ nanti, silakan diklik. Nah, lanjut. Nah, ini akan masuk ke dalam aplikasi namanya Sikap. Apa itu Sikap? Sikap itu sistem informasi kinerja penyedia, ya. Jadi Sikap ini semacam data Bapak Ibu ya, data perusahaannya akan diakomodir di Sikap. Dan Sikap ini terintegrasi dengan beberapa aplikasi, salah satunya di SPC dan katalog, ya. Jadi Bapak Ibu harus mengisi data-data di Sikap. Nah, kalau ini silakan itu nanti Bapak Ibu masukkan emailnya, ya, masukkan emailnya, kemudian ini ada kode ya, ketiknya ya, dimasukkan, jangan salah memasukkannya. Nah, yang perlu kami ingatkan pada saat Bapak Ibu memasukkan email, ini sering kejadian ya, memasukkan email tapi passwordnya sering lupa. Passwordnya sering lupa. Kalau password LPSC lupa nggak masalah. Ya, yang password email jangan lupa, karena kalau lupa kan akan terkirim ke email verifikasinya. Nah, sering kawan-kawan itu cuma sekali daftar aja dia bikin email, lupa passwordnya. Nah, pada saat ada perubahan, pengguna email yang kita ini lupa, ya. Jadi disiapkan emailnya, kalau sudah masukkan kodenya, klik daftar, ya. Nanti saya siapkan juga tutorialnya, videonya sudah kita siapkan, lebih mudah nanti lihat videonya seperti apa, ya. Lanjut. Nanti kita langsung praktek ya. Habis ini kita langsung praktek. Nanti kami akan mendampingi ke meja Bapak Ibu ya. Jadi saya sekilas menjelaskan dari dulu, ya. Nah, sudah masuk email, Bapak Ibu ini ya. Lanjut ke buka email Bapak Ibu ya. Yang terdaftar tadi, klik konfirmasi ya. Ya, pastikan emailnya yang Bapak Ibu daftar tadi benar ya. Klik konfirmasi ya. Lanjut. Nah, setelah klik konfirmasi ada pendaftaran tahap kedua ya. Nah, di sini ada beberapa yang harus diisi ya. Bapak Ibu harus memilih bentuk bagian usahanya. Tapi saya lihat di sini rata-rata perorangan ya. Walaupun ada beberapa yang menggunakan perusahaan, nah silakan diisi ya. Bentuk usahanya, pilih ada tanda panah ya di sebelah kanan pojok, itu bisa diklik, itu ada pilihannya, ada perusahaan terbatas ya, usaha dagang, koperasi, firma, dan pusat perorangan. Kalau Bapak Ibu perorangan ya, silakan pilih perorangan ya. Nah, setelah diisi semua ya, halaman selanjutnya ada status ya. Kalau sudah milik misi berusaha, ada statusnya pusat atau membang. Pasti Bapak Ibu pusat pilihannya. Ya, setelah itu masukkan NPWP. Ya, ini jangan lupa nih NPWP. Ya, ini terintegrasi dengan Dirjen Pajak ya. Jadi bisa ngecek NPWP Bapak Ibu. Ya, kalau masukkan NPWP-nya, kemudian di sebelah kanan itu ada cek NPWP. Silakan klik nanti. Ya, silakan diklik. Nah, di di sini selanjutnya Bapak Ibu akan memasukkan
Sudah NPWP, ada password ya. Nah, ini habis ini jelas. Ya, Paling sudah jelas. passwordnya. Jadi yang menentukan password dan usernya adalah Bapak Ibu sendiri. Ya. Nah, passwordnya di situ sudah ada keterangan, ada beberapa karakter ya yang harus Bapak Ibu bikin. Jangan lupa ya, password email, ada password MPC. Ya, silakan dibikin passwordnya, ada ketentuannya harus berapa karakter di situ. Kalau dimasukkan nanti ada warna ya, ada warna merah, hijau, dia harus hijau, ya, harus hijau, ya. Nah, ada konfirmasi password lagi 2 kali dan tidak maksudnya harus sama dan berbeda passwordnya, ya. Jadi ada indikator passwordnya berwarna hijau, kalau belum hijau dia akan bisa, ya. Lanjutkan kalau sudah, nah baru ke tahapan selanjutnya, tahap 2. Tahap 2 ini baru masukkan user ID-nya, ya. Dibuat user ID yang mudah diingat, ya. Kalau user ID tidak bisa diubah, tidak bisa diubah nanti kan passwordnya, ya. Kemudian masukkan apa namanya nama perusahaannya atau perorangannya, alamatnya di mana, ini provinsi, kabupaten, kemudian kode pos dan nomor telepon Bapak Ibu. Nah, nomor telepon ini jangan lupa nih, karena ini nomor telepon ini kalau masih didikat dia akan dikasih di katalog ya. Jadi lebih mudah kalau ada konfirmasi pada saat belanja, nah, ke nomor telepon ini ya. Nah, kalau sudah ya sudah diisi semua tadi, nah tahapan selanjutnya Bapak Ibu klik daftar ya. Pastikan LPSC yang terdaftar yang pertama Ibu daftar tadi sama dengan LPSC yang di halaman sikap ini. Ya, klik dengan LPSC-nya, kemudian klik daftar. Ya, nanti ada selanjutnya klik OK. Ya, nah nanti di dalam ada konfirmasi lagi ke email Bapak Ibu ya bahwa akan Bapak Ibu diminta untuk melakukan verifikasi ya ke LPC yang Bapak Ibu daftar. Nah setelah itu baru daftar, namanya daftar offline ya, verifikasi yang kita sebut di bawah berkasnya ya, NPWP KTP-nya di bawah ditunjukkan ke verifikatornya ya untuk divalidasi keasliannya. Dan ini cukup sekali Bapak Ibunya. Ya, kembali lagi saya ulangi, cukup sekali daftar ini, tapi jangan lupa user dan passwordnya, ya terutama password emailnya. Cukup sekali ya Bapak Ibu ya, setiap kita ikut, kita daftar. Ya, kalau user LPC cukup sekali. Nah, ini dibawa ke verifikator ya, berkas-berkasnya. Kalau bisa difotokopi, biasanya di verifikator di kantor kita itu menyiapkan fotokopi. Ya, kalau nggak fotokopi ya kita fotokopi sendiri. Di kantor kita siapkan. Kalau scan juga bisa. Untuk datanya di kita juga bisa. Biasanya kalau dia sudah lengkap ya tempat nanti kawan-kawan pelaku usaha untuk daftar. Ya, jadi nggak bolak-balik ke luar lagi mau fotokopi, mau nge-print dan sebagainya, kita sudah menyiapkan di ruang verifikator kita, ya. Nggak punya laptop, biasanya di LPSC ada ruang bidding namanya, bisa menggunakan fasilitas bidding LPSC untuk melakukan pendaftaran, ya. Nah, setelah dinyatakan lengkap, ya biasanya verifikasinya nggak lama Bu. Kalau Bapak Ibu lengkap, ya berumurnya selesai, nggak sampai sehari, ya. Nah, selesai berwarna selesai lengkap datanya dan dinyatakan lengkap oleh verifikatornya, akun yang Bapak Ibu bikin tadi kalau belum disetujui verifikator nggak akan bisa digunakan ya, makanya perlu verifikasi namanya. Setelah diverifikasi dinyatakan oleh verifikator lengkap dan diaktifkan user ID dan password yang Bapak Ibu bikin tadi ya. Nah, seperti itu ya untuk pendaftaran di LPSC-nya. Selanjutnya saya akan menyampaikan videonya atau tutorialnya tata cara pendaftaran LPSC. Bisa dibuka, Pak.
videonya sudah kita siapkan. Begitu juga yang kawan-kawan yang melalui daring ya, Zoom, bisa dilihat nanti. Jadi saya gunakan sepintas, nanti kita langsung praktek ya, nanti kawan-kawan sudah banyak yang dampingi nanti. Jadi sedikit saya lihat videonya lebih mudah kalau kita lihat videonya. Di materi Bentar ya. Nah ini kita lihat videonya, ya bisa dilihat. Ini suaranya moderator. Masukkan email kemudian, masukkan kode keamanan sesuai dengan kode yang tampil, kemudian klik tombol daftar. Bukankah kamu itu pada email yang didaftarkan? Pada email konfirmasi pendaftaran klik tombol konfirmasi. Selanjutnya, tentukan bentuk usaha. Nah, jadi biasanya kalau Ibu perorangan, pilih perorangan ya. Pada usahanya. Masukkan NPWP penyedia atau perusahaan penyedia. Klik tombol cek NPWP untuk mengecek duplikasi data. Apabila tidak ditemukan data yang sama, Anda dapat melanjutkan pendaftaran. Tentukan password yang diinginkan yang nantinya akan digunakan untuk login. Konfirmasi ulang password, kemudian klik tombol lanjutkan. Pastikan warnanya hijau ya. Passwordnya. Masukkan nama perusahaan, masukkan nama penyedia, masukkan alamat perusahaan. Pilih provinsi, pilih kabupaten kota. Masukkan kode pos, masukkan nomor telepon, kemudian klik tombol lanjutkan. Untuk menyelesaikan pendaftaran akun, klik tombol daftar. Dan pendaftaran akun telah berhasil. Jadi selesai ya, pendaftaran itu sampai sini, daftar, kemudian klik OK. Ya Bapak Ibu ya.
Jelas ya, udah ya, cara pendaftaran akun LPC-nya. Nah, ini tadi saya bilang ada konfirmasi email balik lagi, sekali lagi dari LPC-nya untuk melakukan verifikasi, ya. Baik, mungkin itu dari kami tentang tata cara pendaftaran atau registrasi LPC ya. Dan selanjutnya kita langsung eksekusi pendaftaran Bapak Ibu ya. Saya kembali ke masyarakat. Terima kasih Pak Firdaus untuk paparan ini. Tadi Ibu Yuli sudah menyampaikan terkait peluang dan konsep umum pengadaan barang jasa pemerintah, dan Pak Firdaus terkait prosedur, panduan teknis dan praktek pembuatan akun SPFP untuk pelaku usaha ataupun calon penyedia. Yang saya tangkap dari yang disampaikan Ibu Yuli, ada capaian kurang lebih 468 triliun targetnya, dan baru 271 triliun yang baru tercapai dari UMKM. Jadi masih sekitar 192 triliun lagi. Mungkin ke depannya pemerintahan Bapak Ibu di sini capaian dari target UMKM bisa tercapai. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Ya, dari dua pemateri tadi, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Silakan, saya membuka 3 penanya terlebih dahulu. Tidak ada? Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ada satu. Oke, silakan. Sebutkan nama dan juga dari jenis usaha apa Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana dari UKM Nakue di bidang kuliner. Pertanyaannya, apakah setiap UKM atau usaha yang akan mengikuti BBJ itu harus atau wajib udah masuk daerah katalog? Dan bagaimana misalkan terkendala pada kurangnya SDM, karena kan mungkin kita masih ada UKM di UKM kecil gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ana. Selanjutnya penanya kedua ada? Oke. Dari paling belakang. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priscila dari UMKM Priscila Natural Beauty. Yang pertama saya mau nanya mengenai harga produk kita yang nanti dimasukkan ke e-katalog, itu sudah kita hitung dengan pajaknya atau hanya harga yang biasa kita jual yang belum pajak gitu. Soalnya kami ini kalau UMKM belum tahu pajak yang untuk masuk ke DPA itu berapa. Terus standar harga untuk produk di DPR itu udah berapa? Jadi mungkin nanti kami minta infonya Pak untuk ngecek standar harganya itu di mana, terus penghitungan pajaknya gimana. Terima kasih. Terima kasih. Satu penanya lagi, oke, yang paling depan, pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Yudhiyah Sigit. Saya di bidang kuliner. Kalau pertanyaannya, kalau seandainya nomor HP berubah, terus saya itu gimana cara pendaftar ini waktu daftar? Terus ya untuk verifikatornya harus ke provinsi atau kabupaten gitu untuk proses selanjutnya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ada 3 penanya. Yang pertama dari Ibu Ana, kedua Ibu Priscila, dan ketiga dari Pak Wiro Sudin. Pak Ibu.
Mungkin dijawab dulu Ibu. Yang Ibu Ana. Oke, Ibu Ana silakan. Terima kasih Ibu Ana. Apakah semuanya wajib e-katalog gitu ya? Sementara Ibu saya tadi kurang SDM gitu ya dan sebagainya. Jadi makanya tadi materi yang tadi saya sampaikan di awal ada beberapa metode gitu. Ada pengadaan langsung gitu ya. Untuk UKM katakan memang biasanya pengadaan langsung atau e-katalog. Tapi memang Bapak Ibu teman-teman, kalau e-katalog itu kan semakin kita banyak fokus ke e-katalog akan memudahkan gitu. Kalau pengadaan langsung itu kayak ada, kalau pengadaan langsung itu kan dibagi-bagi lagi di dalamnya. Pengadaan langsung itu kan sampai dengan 200 juta. Nah, kalau pengadaan di atas 100 juta itu bukti pembayarannya itu nggak kwitansi, namanya SPK, kontrak sederhana itu agak lebih kira-kira. Kalau yang cuma 10 juta sih, metode pengadaan langsung 10 juta ya dengan biasa. Cuma tadi sekarang ini kan kita mendorongnya digitalisasi, ada data-datanya. Bisa saja dari provinsi Babel misalkan pesan snack ya gitu ya. Pesan snack dari Ibu, misalkan Ibu belinya adalah pakai kwitansi saja, nggak pakai katalog. Tapi itu jadi kalau kebanyakan seperti itu pemerintah kan data-data jadi tadi kwitansi gitu ya, nggak percaya. Sekarang pun kita kan zamannya digitalisasi, e-katalog pun mudah gitu loh Bapak Ibu teman-teman. Jadi makanya kita sekarang mumpung di sini tadi Ibu merasa kurang SDM, kita beneran dampingin buat hari ini manfaatkan, meskipun ini saya tahu Ibu kita daripada diskusi ya, manfaatkan. Kalau Ibu nggak mengerti nanti ada yang datang ke Ibu langsung, aduh saya beneran pusing nggak ngerti gitu ya. Makanya manfaatkan hari ini datang, kita tuh beneran datang gitu ke tempat ini dibantu oleh PBJ dari provinsi. Jadi e-katalognya juga udah mudah banget. Jadi diharapkan sih, meskipun tadi jawaban saya tidak semua harus e-katalog ada, tapi pengadaan langsung pun jadi kayak ke UKPBJ itu diharapkan ada semuanya e-katalog gitu. Jadi itu mungkin jawabannya Bu Ana ya. Jadi ayolah ikut aja lah join e-katalog Bu. Jadi biar formal gitu. Kalau tadi kwitansi, apalagi itu mau meningkatkan kapasitas usahanya. Kalau tadi pengadaan langsung kan di bawah 10 juta, di atas 100 juta dari harus ada dokumen-dokumen. Kontraknya harus SPK. Begitu. Nah, kalau itu kita beli katalog, itu bisa juga dibelinya lebih. Kalau dengan online itu kan dengan digitalisasi lebih luas lagi. Kalau usaha itu bisa lebih mudah dengan sekarang digitalisasi oke. Nah kalau tadi masih manual aja, ya itu aja. Jadi gampang aja untuk Pak Didin nanti Bapak terus Pak Nila harga produk di katalog itu dengan pajak ada apa? Nanti kan itu sekarang akun dulu ya. Setelah Jumatan kita beneran materi di katalog, setelah punya akun itu tayang produk di katalog. Nanti harga-harga nanti di materi selanjutnya ada nggak terkait pajak, PPN dan segala macamnya. Materi selanjutnya ya sabar ya. Jadi biar tetap bergabung di penundangan siang, datang lagi tetap ada materi. Saya tadi dia Dan ini ya, tadi yang dua pertanyaan ya terkait dengan perubahan misalnya nomor info dan sebagainya. Bapak bisa rubah di aplikasi Sikap tadi, Pak. Bapak bisa rubah, nanti Bapak tinggal di apa namanya verifikasi lagi sikapnya di situ, ya. Jangan lupa verifikasinya, ya. Nanti kita bisa praktek, ya. Jadi data-data yang Bapak di Sikap itu bisa diubah, Pak, kalau ada perubahan, ya. Termasuk perubahan apa? SDM-nya, perubahan peralatan, power itu bisa diubah. Ya. Kemudian verifikasi tadi Pak, verifikasi itu Bapak verifikasi yang ke LPC KTK, domisili Bapak.
sekali aja itu Pak, sekali verifikasinya bahwa verifikasi tunjukkan ke verifikator. Oke, klik setuju verifikatornya, akun Bapak aktif, ya. Nah, jadi kalau ada kendala, ada perubahan, ya Bapak dengan komunikasi dengan LPC dekat. Saya Bapak tinggal di sini gitu. Bapak daftar aja di LPC itu, misalnya kan. Nah, untuk verifikasinya di LPC itu. Tapi dengan akun itu, Bapak bisa ikut katalog ke seluruh Indonesia, ya. Tapi sesuai dengan KBRI nantinya. Nanti dijelaskan setelah materi istirahat ini ya, itu ada materi katalog di situ dijelaskan. Yang penting saya tadi Bapak cukup daftar satu kali, tapi bisa memasukkan nanti beberapa katalog. Mau itu di katalog kota provinsi bisa, di Belitung bisa, di Belitung bisa dan sebagainya. Dan dengan apalagi FPSC tadi, ya nggak perlu Bapak harus datang ke Kaltinya, ke provinsi, nggak perlu. Ya, jadi Bapak bebas mau daftar di mana. Ya, tapi saya kan FPSC terbuka, gitu ya, untuk verifikasinya. Nah, mungkin saya tambah tadi dari Bu Ana ya, saya sampaikan sedikit. Memang kita sekarang ini lebih gencar ke belanja elektronik, Bu, khususnya di katalog. Kenapa? Pertama kita transparansinya jelas, ya dari sisi PPK-nya. Kemudian dari sisi KPPJ-nya kita mendapatkan data itu lebih cepat Bu kalau elektronik. Tapi kalau manual itu yang data manual itu kita tidak bisa mendapatkan data real realisasi PBJ kita. Itu yang banyak diminta oleh apa namanya pemeriksa ya. Yang manual itu kan kecil, kalau itu cukup besar. Gitu. Nah, sekalian juga untuk mempromosikan produk itu kalau menggunakan elektronik Bu. Ya, jadi peluangnya apalagi gratis ya, gratis mempromosikan produk itu. Kalau Ibu manual, yang tahunya cuma yang belanja manual itu, tapi kalau elektronik siapapun bisa lihat produk barang yang Ibu jual di katalog ya. Itu ya Bu Ana ya. Jadi kita lebih fokus ke elektronik sekarang, ke digital. Ya, kita mengurangi yang belanja manual. Ya, itu kurangnya. Ya. Terima kasih Ibu Yuyu dan juga Pak Firdaus. Bapak Ibu sekalian, untuk materi sesi pertama saya cukupkan sekian, tapi nanti akan dilanjutkan lagi untuk pembuatan akun. Sebelumnya marilah kita kasih aplaus dulu kepada kedua kita. Terima kasih kepada para narasumber dan juga Bapak Ibu sekalian. Ini waktu kami kembalikan kepada pembawa acara untuk rekan kalian. Silakan. Baik, terima kasih. Acara dilanjutkan dengan pembuatan akun SPSE ya Bapak Ibu. Saya lihat tadi sudah banyak yang sudah selesai. Tinggal untuk verifikasinya kita konfirmasi lagi kepada verifikator dari Belitung sama Belitung. Bapak Ibu boleh lanjutkan sampai ini selesai untuk pendaftaran online pembuatan akun LPS ini.